Bismillahirrahmanirrahim. Undang-Undang Penyiaran Hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 dimulai. Bagi pensiun pensiun menyiarkan garis ini. Marilah kita bersatu.
pendidikan kita diberi oleh kedua upaya. Seluruh angkasa raya memuji pahlawan negara nan gugur remaja dirimaan bendera bela nusa bangsa. Kau ku kenang, wahai bunga putra bangsa, harta jasa kau cahaya pelita bagi Indonesia merdeka. Pembukaan tes selanjutnya oleh kedua upaya diikuti oleh seluruh peserta upaya. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan tes pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk
berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur, marilah sama kita bacakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, pada pagi ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan sehingga dapat berkumpul di SMA Negeri 1 Biren. Selawat dan salam tidak lupa kita sajikan kepakuan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana oleh beliau telah mengubatnya dari alam kegelapan ke alam terang-benderang, dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pendidikan yang begitu jati seperti yang saya katakan pada saat ini. Baik, pertama-tama yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah Satu Biren, yang kami hormati seluruh Dewan Guru yang sudah bersedia hadir dalam rangka upacara hari ini, dan yang saya cintai dan saya banggakan adik-adik saya, putra putri SMO Negeri SMA Negeri 1 Biren yang sudah juga bersedia hadir pada hari ini, yaitu upacara setiap yang dilakukan pada hari ini. Baik, pertama-tama mohon izin Bapak Kepala Sekolah, mohon izin saya memperkenalkan diri. Mungkin saya warga baru di Biren, jadi saya baru pindah ke Biren kurang lebih 5 bulan pindah di Biren. Sebelumnya saya berdinas di Aceh Singkil, jadi alhamdulillah sekarang saya bisa berdinas di kampung sendiri, Pak. Jadi saya putra Aceh asli, saya berasal dari Aceh Timur, jadi tepatnya di Perlak. Jadi kalau memang pernah lewat Perlak, jadi kampung saya di Perlak, yaitu di Perlak Barat, tepatnya di Desa Alumni Juha. Jadi kalau memang pernah lewat ke sana, itulah kampung saya. Jadi sebelum saya teruskan jadi mungkin nama saya itu menjadi SHLH. Saya dulunya lama berdinas di Singkil, jadi di Singkil selama 22 tahun. Saya melihat di Biren ini sangat luar biasa kecelakaannya. Bahkan di Provinsi Aceh, kita Biren ini nomor 1 kecelakaan tertinggi. Jadi perlu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu dan juga para siswi dan siswa yang ada di SMA Negeri 1 Biren. Tapi kalau kita sudah mau bersimpul lintas, sudah kita menggunakan helm, sudah kita membawa surat-surat, kita sudah nyaman. Berangkat dari rumah kita tidak ada was-was lagi. Pada saat kita mau berangkat keluar, misalnya mau ke sekolah, mau kemana saja, periksa dulu kendaraan kita. Sudah layakkah sudah berjalan, mungkin anginnya, bannya, kaca spionnya, kita cek dulu. Baru kita memakai helm. Ya. Setelah kita memakai helm, kita pasang harus dengan bunyi klik. Ya. Kalau pakai helm jangan hanya asal pakai helm, tapi sudah biarkan klik. Helm sudah terlepas, pada saat kita jatuh, terseret, ini akan membahayakan karena kepala ini sangat sensitif. Begitu kita jatuh, pendarahan tinggi, kadang-kadang mohon maaf kita belum sampai ke rumah sakit, kita sudah meninggal. Jadi makanya saya sarankan tolong kemana-mana pakai helm, ya, karena helm ini sangat berguna bagi kita. Itulah seperti saya bilang tadi, mungkin pada saat kita jatuh, ya, menggunakan helm, ya. Kalau mungkin kita jatuh, kalau kaki patah, masih bisa kita bawa ke depan patah. Walaupun disambung pincang-pincang, masih bisa jalan. Tapi kalau kepala Bu, tidak ada obat. Ya.
begitu kita jatuh pendarahan tinggi, terus seperti saya bilang tadi, maaf kita minta jangan tempat kita, kadang-kadang belum sampai rumah sakit sudah kita kenapa pendarahannya begitu cepat kalau kepala, makanya kepala ini sangat sensitif. Jadi kami selalu menghimbau kepada pengendara, tidak bersama-samanya, kadang-kadang tuh ada personel kami itu kalau memang kenal dengan Pak Rahmat Pep, beliau tuh hampir setiap hari kemana-mana beliau Pep, itulah kalau memang ada kenal sama Pak Rahmat Pep, itulah beliau. Sampai beliau kalau adik-adik kita ini masih juga tidak mau militer, sangat disayangkan. Di mana mungkin adik-adik kita mungkin punya niat ataupun punya cita-cita, mana tahu mau jadi TNI, mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi bahkan mau jadi presiden. Tapi kalau adik-adik sudah terjadi kecelakaan, kaki patah, ya kan, mungkin kepala kita mungkin pada saat jatuh itu geger, jadi tidak ada gunanya lagi. Mungkin harapan orang tua kita mungkin sudah banyak. Dia ingin kita jadi seorang seperti saya bilang tadi, mau jadi polisi, menjadi tentara. Tiba-tiba dengan adik kecelakaan, sudah putus harapan orang tua. Tidak bisa dilaksanakan sesuai yang mereka inginkan. Yang terjadi di Kabupaten Biren ini, anak-anak sekolah masih di bawah umur. Itu yang pertama. Kenapa kami melarang supaya adik-adik jangan berkendara ke sekolah? Karena adik-adik ini masih, pertama masih di bawah umur. Kenapa saya bilang bawah umur? Karena adik-adik belum bisa memiliki SIM. Karena belum sampai umur 17 tahun. Dia syarat untuk bisa memiliki SIM, kita harus umur 17 tahun dengan menggunakan KTP. Pada saat kita membuat SIM itu nanti di kantor SIM itu akan dipertanyakan, Bapak sudah punya SIM? Kalau sudah punya SIM baru bisa kita buat SIM. Seperti saya bilang tadi, mungkin kita tidak panjang umur, jadi keluarga kita tidak bisa komplain untuk asuransi. Karena asuransi ini setiap kita membayar pajak yang tiap tahun itulah sudah masuk dengan asuransi jiwa. Makanya kita begitu kita meninggal, nanti orang jasa harja berdasarkan laporan dari kami, berdasarkan LP dari kami, mereka memberikan santunan. Dan kami nanti akan hadir semuanya di acara Tim PNR. Lebih banyak lagi kita komunikasi tentang berlalu ya. Mungkin yang selanjutnya ini yang lagi ngetren perlu juga sampaikan ini, berhubung mungkin ada bapak ibu atau saudara kita ini yang sekarang meresahkan masyarakat, setiapnya dimasukkan dengan bapak Kapolres, banyak dikeluhkan sama masyarakat yang namanya itu sepeda listrik. Iya. Kenapa sepeda listrik itu membahayakan pengendara lain? Kadang-kadang Bu, si pengendara sepeda motor lagi berjalan, tiba-tiba dia terkejut. Ya, karena sepeda listrik itu tidak ada suara. Tiba-tiba kita sampai itu kebanyakan terjadi. Kadang kamu belok, itu sudah sepeda listrik. Kenapa? Karena sepeda tidak ada suara. Jadi banyak masyarakat yang keluhkan ke kami, ini sepeda listrik ini sudah sangat mengganggu. Kami tidak melarang untuk membeli sepeda listrik. Itu mungkin hak bapak-bapak ibu, mungkin karena sayang kepada anak, ya kan, belilah sepeda listrik. Tapi tolong yang kami larang ini penggunaannya, jangan sekali-kali menggunakan di jalan raya, apalagi di jalan jalur lintas timur ini, Kabupaten Biren ini, kepadatannya kendaraan ini sangat luar biasa. Jangan gara-gara kita bersepeda, orang tidak tahu tiba-tiba sudah muncul di samping sehingga terjadi kecelakaan. Dan saya juga sudah mengimbau kemarin sudah duduk juga dengan para camat, para didik, ini apalagi ada bapak-bapak ibu, mungkin ada saudara, minta tolong disampaikan ke keluarganya. Ini apalagi adik-adik ini banyak juga disampaikan ke kawan-kawan. Kalau memang bersepeda itu boleh, silakan, tidak masalah. Karena dia bersepeda itu sudah ada diatur ketentuannya. Ya, dia sepeda listrik itu harus berumur 12 tahun. Kemudian tidak kurang saya mohon maaf. Ya, akhir wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan lagu wajib nasional. Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiran
pertanyaan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, serta dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, anugerahilah rasa kasih sayang dan saling pengertian di antara kami, serta berilah kesabaran dan keikhlasan kepada bapak ibu guru kami dalam mendidik kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, serta petunjuk dan perlindungan dalam menuntut ilmu, sehingga kelak kami dapat berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Ya Allah yang Maha Kuasa, karuniakanlah kepada kami semua ilmu yang manfaat dan kekal, serta selamatkanlah kami dari semua mara bahaya dan bahaya. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepadamu-lah kami bergantung dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa dan permohonan dari hamba-Mu yang lemah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan selanjutnya adalah kedua upacara. Kepada pembina upacara hormat gerak tegak gerak. Kedua upacara meninggalkan acara upacara. SMA Negeri 1 Berun siap taat berlalu lintas.